warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu hudan lil alamin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun Anda berada, dan secara khusus kepada para pendengar setia radio online Palopo Mengaji, demikian pula dengan kaum muslimin yang ada di Kabupaten Bone, yang mana Ahlus Sunnah Bone yang ikut merilai siaran kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Walhamdulillah, di pertemuan atau di kesempatan ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kembali pada pelajaran Al-Fiqhul Muyassar pada kitab Siyami, yang khusus membahas tentang perkara yang berkaitan dengan ibadah puasa, dan lebih fokus kepada ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan kita sudah berada di bab yang kedua, di pembahasan yang kedua terkait dengan pembatal puasa, atau dengan kata lain, golongan mereka yang batal puasanya jika terdapat salah satu dari hal yang disebutkan di pembahasan ini. Telah berlalu pembahasan yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, terkait dengan yang membatalkan ibadah puasa. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan yang keempat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-hijamatu. An-rabi al-hijamatu. Poin yang keempat dari muftiratu as-saimi, yang membatalkan ibadah puasa. Yang keempat, kata penulis, adalah al-hijamah. Al-hijamah yang diterjemahkan dengan berbekam. Wahia ikhrajud dami minal jildi dunan uruki. Nah, yang dimaksud dengan al-hijamah adalah mengeluarkan darah dari kulit, bukan dari urat. Nah, dan ini adalah termasuk perkara yang disyariatkan. Termasuk perkara yang disyariatkan dan hukumnya boleh dalam rangka untuk pengobatan, yaitu dengan mengeluarkan darah kotor yang terdapat di dalam tubuh seorang hamba, dalam tubuh manusia, yang dengan itu tercapai yang namanya kesehatan. Nah, dan kita melihat bagaimana perkembangan al-hijamah atau berbekam ini luar biasa. Nah, luar biasa perkembangannya. Nah, maka kata penulis hafizahumullahu jami'an, famata ihtajama as-saimu faqad afsada saumahu. Maka kapan seorang itu berbekam, maka puasanya telah rusak. Nah, puasanya telah rusak. Kapan seseorang itu berbekam, maka puasanya telah rusak. Nah, kapan seseorang itu berbekam, maka puasanya telah rusak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam,
Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aftaral hajimu wal mahjum. Naam, telah berbuka, ya, atau telah batal puasanya mereka yang statusnya al-hajim. Al-hajim isim fa'il daripada ihtajama, yakni pembekamnya. Al-hajim yang membekam, ya. Wal mahjum maf'ulnya, ya, yang dibekam, ya. Nah, baik yang membekam ataupun yang dibekam, kata Nabi, aftara. Aftara itu artinya telah, ya, telah berbuka. Nah, atau dengan kata lain, telah batal puasanya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmizi, demikian pula oleh Imam Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala baik dalam Sahih Sunan Abi Daud, demikian pula sanadnya, ya, disahihkan pula dalam At-Ta'liq ala Ibnu Khuzaimah, ya, di jilid yang ketiga di halaman 236. Nah, ala kulli hal hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Wa kadza yufsidu shaumul hajim aidan. Demikian pula, ya, kata penulis, telah rusak puasanya mereka yang membekam, ya. Illa idza hajamahu bi alatin munfasilatin, kecuali kalau dia membekam dengan alat yang terpisah, ya, membekam dengan alat yang terpisah. Walam yahtaju, ya, ila masiddam, dan dia tidak menghisap, ya, dia tidak menghisap darahnya, maksudnya tidak menghisap darahnya dengan mulutnya. Fa innahu wallahu a'lam la yuftir, dan dia ini, ya, hanya Allah yang Maha mengetahui, ini tidak batal. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang berbekam dan juga yang membekam ini batal puasanya, dan ini yang disebutkan oleh penulis di sini. Dan ini memang salah satu di antara pendapat para ulama, ya. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Imamul Ahmad, ya, rahimahullahu taala. Ya, Imamul Ahmad rahimahullahu taala, ya, dan sejumlah ulama yang lain, termasuk di antaranya adalah at-tabi'in. Di antaranya adalah Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala. Dan olehnya kita mendapatkan beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada yang tidak suka berbekam di siang hari, ya. Seperti yang disebutkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Nah, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah, ya, demikian pula muridnya Ibnul Qayyim al-Jauziyah, dan ulama di masa ini yang menguatkan pendapat ini adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu taala, dan ini juga yang difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhus wal Iftah, ya, Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah, yaitu komite tetap untuk riset dan fatwa yang mana anggotanya adalah para ulama kibar. Nah, dan dasarnya kenapa mereka memfatwakan demikian? Sebab hadis yang telah kita sebutkan tadi, ya, aftaral hajim wal mahjum, telah berbuka orang yang membekam dan yang dibekam. Nah, kalau berdasarkan riwayat ini, ya, maka memang benar yang namanya membekam dan yang dibekam itu telah batal puasanya. Nah, namun jemaah sekalian, di antara metodologi ilmiah, ya, yang nampak dan kita dapatkan dari para ulama, ya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya ketika mereka membahas suatu permasalahan, mereka akan mengumpulkan semua dalil terlebih dahulu. Semua dalil yang terkait dengan
pembahasan tersebut. Dari semua dalil tersebut, kemudian mereka mengeluarkan istinbat hukum. Ya. Atau dengan kata lain, mereka mengeluarkan kesimpulan hukum berdasarkan semua dalil yang terkait dengan pembahasan tersebut. Nah, dan ternyata kita temukan ada hadis yang lain, ya, yang secara tekstual, ya, ternyata bertolak belakang dengan apa yang disebutkan dalam hadis, ya, dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmizi tadi, yaitu hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya, bahwasanya Abdullah bin Abbas mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa sha'imun. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbekam dalam keadaan beliau sedang ihram, ya, dalam keadaan beliau sedang melakukan ihram, dan beliau juga berbekam dalam keadaan beliau berpuasa, ya, dalam keadaan beliau berpuasa. Nampak bahwasanya, ya, hadis ini sedikit at-ta'arud, sedikit kontradiksi dengan hadis yang, ya, disebutkan tadi. Nah, hadis yang disebutkan tadi adalah sabda atau ucapan atau qauliyah, ya. Adapun ini adalah fi'liyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan asalnya, ya, kalau seluruhnya itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu adalah qauliyah, fi'liyah, ya, ataupun takririyah, demikian pula dengan khuluqiyah dan akhlaqiyah, asalnya tidak bertentangan, ya. Hukum asalnya tidak bertentangan. Nah, ya, metodologi para ulama, ya, untuk mengkompromikan, ya, untuk mengkompromikan hal ini, ya, biasanya yang pertama mereka menggunakan metodologi tarjih, ya, melihat, mencari dan meneliti berdasarkan kaidah dalam ilmu hadis, ya, mana hadis yang sahih. Nah, mana hadis yang sahih. Nah, dan ternyata, ya, kalau dilihat dari kedua hadis ini sama-sama adalah hadis yang sahih. Ya, kedua hadis ini adalah sama-sama hadis yang sahih. Nah, kemudian cara yang kedua, ya, jika, ya, cara yang pertama tidak bisa digunakan, maka digunakan cara yang kedua, yaitu nasi wal mansukh. Nah, ada yang menghapus dan ada yang dihapus, ya. Nah, apanya yang dihapus? Hukumnya. Nah, ada yang nasih, ada yang mansukh. Ada yang dihapus dan ada, ya, yang menghapus hukumnya. Nah, tapi hal ini, ya, cukup berat. Mengapa? Sebab dibutuhkan pengetahuan yang betul-betul detail dan rinci terkait dengan sejarah, yang mana lebih dahulu diucapkan oleh Nabi, apakah ucapannya Nabi lebih dahulu ataupun perbuatan Nabi, atau sebaliknya, Nabi dulu yang melakukan, kemudian keluar ucapan beliau. Dan ini dimaklumi bahwasanya jika digunakan nas wal mansukh, tentunya, iya, dalil yang datang belakangan itu memansuh, menghapus dalil yang datang sebelumnya. Ya. Nah, makanya kita sebutkan tadi butuh, ya, pengetahuan yang betul-betul mendalam dan detail terkait dengan sejarah. Ya. Terkait dengan sejarah mana yang lebih dahulu keluar. Apakah sabda Nabi aftaral hajim wal mahjum, ataukah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disaksikan oleh Abdullah bin Abbas, lalu beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajaba wa huwa muhrim wa ihtajaba wa huwa shaimun, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijamah, berbekam dalam keadaan beliau berihram, dan beliau juga berhijamah atau berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Nah, dan ini cukup berat jemaah sekalian. Maka kalau memang agak berat, kita menggunakan metodologi yang ketiga, iya, yaitu al-jamu', mengkompromikan dalil yang ada. Sebab hadisnya sama-sama sahih. Ya, berat untuk mengetahui, sulit untuk mengetahui mana yang menghapus, mana yang dihapuskan. Nah, maka, ya, digunakan metodologi yang ketiga, dan ini metodologi yang paling, ya, yang paling selamat insyaallah taala. Kenapa? Sebab mengkompromikan dalil-dalil yang sahih.
Iya, mengkompromikan dalil-dalil yang sahih dibandingkan metodologi tarjih. Tarjih itu menguatkan satu dalil, enam, dan melemahkan dalil yang lain atau tidak menggunakan dalil yang lain. Namun di sini kita melihat haditsnya sama-sama sahih. Dan di antara bentuk kesempurnaan dalam mengamalkan ajaran dalam agama Islam, maka kita mengamalkan seluruh hadits-hadits yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu bentuknya qauliyah, fi'liyah, takririyah, khuluqiyah ataupun akhlaqiyah. Selama sanadnya adalah sanad yang sahih, maka kita amalkan seluruhnya. Dan itu digunakan metode al-jamu' atau mengkompromikan. Nah, bagaimana cara mengkompromikannya jemaah sekalian? Nah, kita lihat pertama bahwasanya para ulama yang berpendapat bahwasanya batal puasanya orang yang membekam dan yang dibekam, mereka tidak berpendapat semata-mata karena berbekam dan yang dibekamnya saja. Artinya bukan itu alasan utama kenapa seseorang itu batal puasanya. Semata-mata karena membekam atau dibekam, tidak. Tetapi di sana ada illah, ada alasan yang lain, yang mana alasan tersebut, itulah yang mendasari sampai mereka, menguatkan bahwasanya yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya. Apa illahnya? Apa alasannya? Sebab orang yang dibekam tentunya mengeluarkan darah, dan mengeluarkan darah yang banyak itu akan membuat dia lemah. Otomatis dia membutuhkan asupan makanan, asupan minuman untuk menguatkan fisiknya. Maka dia khawatirkan terjatuh ke dalam perbuatan yang membatalkan puasanya. Nah, lalu bagaimana dengan mereka yang al-hajim, yang membekam? Di zaman dulu atau di zaman orang membekam, yaitu dengan mengiris bagian kulit untuk mengeluarkan darah, itu dihisap dengan menggunakan mulut. Maka dikhawatirkan orang yang membekam ini, ada masuk dari mulutnya itu sisa-sisa darah ke dalam kerongkongannya. Olehnya, dikatakan bahwasanya illahnya itu demikian. Nah, illahnya itu demikian. Nah, makanya jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maka kalau misalnya seseorang itu selamat daripada apa yang kita sebutkan tadi, yang membekam tidak menggunakan mulutnya untuk menghisap darah, demikian pula yang dibekam tidak tidak kemudian lemah, loyo disebabkan banyak darah yang keluar, maka insyaallah itu tidak membatalkan puasanya. Tapi karena haditsnya dalam bentuk larangan, haditsnya pemberitaan, namun isinya adalah larangan. Nah, maka ini menunjukkan kemakruhan, menunjukkan bahwasanya hukumnya adalah makruh, hukumnya makruh berbekam di siang hari di bulan Ramadan, sebab itu bisa mengantarkan kepada kerusakan pada ibadah puasa yang dia kerjakan, baik itu yang dibekam maupun yang membekam, kalau seperti yang telah kita sebutkan tadi. Nah, kalau seperti yang telah kita sebutkan tadi. Nah, adapun bagi mereka yang sudah yakin bahwasanya walaupun berbekam dia tidak akan merasa lemah, tidak akan merasa loyo dan seterusnya, maka seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam ketika dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Sehingga kesimpulannya jemaah sekalian, bahwasanya berbekam ataupun membekam ini itu tidak membatalkan ibadah puasa. Hukumnya adalah makruh, tidak membatalkan ibadah puasa, dan dikhawatirkan bisa menjadi pembatal puasa kalau orang yang dibekam kemudian merasa lemah, merasa loyo disebabkan banyaknya darah yang keluar. Lalu dia mesti menggantinya dengan asupan gizi berupa makanan dan minuman. Demikian pula dengan orang yang membekam. Kalau kita lihat kecanggihan alat bekam saat ini, maka kita saksikan tidak menggunakan lagi mulut, menggunakan seluruhnya alat.
menggunakan seluruhnya alat. Nah, dan seperti yang kita sebutkan tadi, ini termasuk metode pengobatan yang dibolehkan dalam syariat Islam. Hanya saja jemaah sekalian, bagi kaum muslimin yang hendak berbekam, ya, perhatikan bahwasanya penyakit tersebut memang cocok dibekam dulu apa tidak. Jangan sampai hanya sekedar berbekam begitu saja tanpa memperhatikan jenis penyakit yang ia derita. Kemudian yang kedua, hendaknya betul-betul diperhatikan siapa orang yang hendak membekamnya. Ya. Nah, siapa orang yang hendak membekamnya. Jangan hanya sekedar melihat ada orang mengaku di internet jago bekam, ya. Kemudian mengumpulkan testimoni dan seterusnya, dia mengaku jago bekam dan seterusnya. Iya, lalu kita percaya begitu saja. Ya. Sebab ini tidak main-main jemaah sekalian, menyangkut darah dan bisa menyangkut nyawa manusia. Maka hendaknya mereka yang dalam masalah ini adalah orang yang expert atau memiliki pengalaman yang diakui, ya, dan juga memiliki ilmu yang benar terkait dengan masalah tersebut. Nah, kemudian kita sarankan juga kepada kaum muslimin, sebaiknya kalau memang hendak berbekam, itu tidak berbekam di bulan Ramadan atau di siang hari di bulan Ramadan, di malam hari saja. Nah, ini lebih selamat insyaallah taala, dan keluar dari perselisihan para ulama. Nah, jadi demikian kesimpulannya. Kemudian kata penulis, wa fi ma'nal hijamah, demikian pula yang semakna, semakna dari sisi hukum, demikian pula semakna dari sisi perbuatan, semakna dengan berbekam adalah ikhrajud dam bil fasdi, mengeluarkan darah dengan fasad, yaitu totok darah, di bagian urat, ditotok untuk dikeluarkan darahnya. Wa ikhrajuhu min ajalit tabarru' bihi, dikeluarkan dalam rangka pengobatan. Nah, dan ini juga memiliki hukum sama dengan bekam tadi. Memiliki hukum sama yang dengan bekam tadi. Hukumnya adalah dimakruhkan, dan dikhawatirkan, kalau darah banyak keluar dia akan lemah dan kemudian mengharuskan dia untuk makan dan minum. Nah, sama dengan yang tadi. Nah, dan yang semakna juga dengan ini jemaah sekalian adalah donor darah. Donor darah atau mengeluarkan darah. Ini juga hukum asalnya dimakruhkan. Sama dengan hukum bekam tadi. Nah, sama dengan hukum bekam tadi. Sebab ilahnya sama-sama mengeluarkan darah, dan dikhawatirkan orang yang dikeluarkan darahnya atau mendonorkan darahnya itu menjadi lemah dan dia mesti makan atau minum untuk menggantikan cairan atau darah yang telah keluar. Olehnya jemaah sekalian, untuk donor darah ini sebaiknya dihindari di bulan Ramadan. Atau kalau mesti berdonor darah di bulan Ramadan, sebaiknya itu di malam hari, bukan di siang hari. Nah, itulah yang terbaik insyaallah taala. Ammal khurujud dam bil jarhi aw qal'id dars aw ri'af fala yadur. Adapun keluarnya darah selain daripada itu tadi, misalnya disebabkan oleh luka. Keluar darah disebabkan luka. Nah, pahami luka. Dia mungkin jalan atau apa gimana, tiba-tiba dia menyenggol benda yang tajam, berdarah. Atau mungkin main bola, kukunya terangkat dan seterusnya, itu berdarah. Yang seperti ini tidak sama hukumnya dengan bekam. Demikian pula kalau dia mimisan, ada yang mimisan mengeluarkan darah di hidungnya, nah, maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa, tidak sama dengan hukum bekam, tetapi bisa membatalkan puasa kalau dia mimisan kemudian darahnya itu dia minum, dia masukkan ke mulutnya, nah, dia masukkan ke mulutnya. Dan ini juga tidak makruh jemaah sekalian. Tidak sama dengan hukum bekam tadi. Tidak sama dengan hukum bekam, tidak sama dengan hukum fasl tadi. Nah, luka ataupun mimisan dan yang semisal dengan itu, fala yadur. Ini tidak mendatangkan mudarat sama sekali.
li'annahu laysa bihijamatin wala fi ma'naha. Sebab itu tidak termasuk ke dalam golongan al-hijamah. Ya, tidak termasuk ke dalam golongan berbekam dan juga tidak termasuk makna berbekam. Ya, tidak termasuk makna berbekam. Nah, ini yang keempat. Wal khamis, yang kelima adalah khurujud dami al-haid wan nifas. Keluarnya darah haid dan darah nifas. Ya. Fama tara'atil mar'atu damal haidi awin nifasi aftarat wajib 'alaiha al-qadha. Kata penulis hafizahumullahu jami'an, kapan seorang wanita menyaksikan atau menjumpai ada darah haid atau nifas, artinya kapan seseorang keluar darah haidnya atau darah nifasnya, maka wanita tersebut telah berbuka atau telah batal puasanya. Dan ini tentunya di siang hari di bulan Ramadan. Sebab waktu berpuasa itu mulai terbitnya fajar shadiq, sampai dengan terbenamnya matahari. Maka ketika ada seorang wanita itu mengalami haid di siang hari atau di pagi hari, setelah terbitnya fajar, maka otomatis puasanya menjadi batal. Atau mungkin 1 menit sebelum masuknya waktu maghrib, 1 menit sebelum terbenamnya matahari, keluar darah haidnya atau keluar darah nifasnya, maka otomatis puasanya menjadi batal. Ini berdasarkan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mar'ah, pada kaum wanita, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita itu ketika dia sedang haid tidak salat dan tidak puasa? Ini sudah menunjukkan bahwasanya wanita yang haid itu tidak puasa. Adapun nifas itu memiliki hukum sama dengan dengan haid. Kemudian jemaah sekalian, yang saya ingin ingatkan di sini khususnya kepada kaum wanita, dan para mas'ul, para penanggung jawab seperti para suami ataupun saudara dan yang semisalnya, ini kaum wanita hendaknya memperhatikan jadwal haidnya. Dia betul-betul mengetahui dengan baik jadwal bulanannya terkait dengan haid. Nah, dan kalau dia sudah yakin betul-betul telah bersih dari haid sebelum terbitnya fajar, maka segera ia mandi. Segera ia mandi dan kemudian berpuasa. Bahkan ketika dia suci ketika waktu fajar, maka dibolehkan dia segera mandi dan jangan menunda mandinya. Jangan menunda mandinya, sebab dengan demikian ia sudah dibolehkan untuk berpuasa. Makanya sangat penting seorang wanita itu mempelajari yang namanya ciri-ciri darah haid dan ciri-ciri darah nifas. Sebab yang keluar dari wanita itu imma ayakuna haidhan aw mustahadan au nifasan. Yang keluar dari wanita itu kadang itu darah haid, kadang juga disebut dengan darah istihadah, dan kadang juga disebut dengan darah nifas. Adapun istihadah ini memiliki hukum yang berbeda dengan haid. Nah, kalau istihadah masih dibolehkan dia sholat, masih dibolehkan dia berpuasa. Dan kalau haid jelas tidak dibolehkan berpuasa dan tidak dibolehkan untuk melaksanakan sholat. Nah, di antara ciri yang mesti diperhatikan bahwasanya darah istihadah ini itu warnanya merah sebagaimana darah biasa, sebab dia adalah darah penyakit. Kemudian dia pun cair sebagaimana darah yang biasa dan memiliki bau sebagaimana bau darah yang biasa. Nah, berbeda dengan darah haid. Darah haid warnanya merah kehitam-hitaman. Kemudian baunya amis. Dan dia bentuknya tebal atau kental. Berbeda dengan darah pada umumnya. Maka ini hendaknya kita lihat, hendaknya kita perhatikan. Jangan sampai yang dialaminya itu adalah istihadah lalu kemudian dia tidak berpuasa, waliyadzubillah. Nah, olehnya jemaah sekalian, sekali lagi sangat penting kita mempelajari ilmu syar'i khususnya terkait dengan ibadah kita. As-sadis, kemudian yang keenam. Yang keenam adalah niyatul fitrah.
Ya, yang membatalkan puasa di sini adalah berniat untuk berbuka. Ya, berniat untuk berbuka. Faman nawa al-fitr qabla waqtil iftari wa huwa sha'imun batala shaumahu. Maka siapa saja yang berniat untuk berbuka sebelum waktu berbuka, sebelum waktu berbuka, dan dia adalah orang yang berpuasa atau dia dalam keadaan berpuasa, maka puasanya menjadi batal. Wa illam yatanawalu muftiran, walaupun dia tidak menyantap makanan, fa innan niyata ahadu ruknis siyam, sebab niat itu adalah salah satu daripada rukun dari ibadah puasa. Fa idza naqawaha qasidan al-fitr wa muta'ammidan lahu intaqada siyamahu. Ya, apabila dia membatalkan niatnya dan memang dia bermaksud membatalkan niatnya untuk berbuka atau sengaja untuk membatalkan niatnya, maka puasanya menjadi batal. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini hendaknya dibedakan mana niat yang bentuknya adalah was-was atau lintasan hati, dan juga mana niat yang dia bentuknya adalah azimah, azam atau tekad. Nah, adapun kalau cuma sekedar lintasan hati atau was-was, maka insyaallah itu tidak membatalkan ibadah puasa seseorang. Tidak membatalkan ibadah puasa seseorang. Misalnya, ada orang berpuasa, begitu dia lewat di sebuah warung, dia melewati sebuah warung makan misalnya, dan dia dalam keadaan berpuasa, dia terlintas dalam benaknya, ingin minum sebab cuaca ketika itu sangat panas misalnya. Kalau dia dapatkan minuman dari warung tersebut, dia akan minum. Apakah ini merusak puasanya? Hal ini tidak merusak puasanya. Nah, sebab kenapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan sebuah kaidah terkait masalah ini. Beliau katakan, al-mahzuru fil ibadati la tufsirul ibadata bihi illa bi fi'lihi wa la tufsiru bi niyati fi'lihi. Nah, hal-hal yang terlarang dalam ibadah itu tidak merusak ibadah tersebut, tidak rusak dengan hal tersebut, tidak rusak dengan ibadah tersebut kecuali hal yang terlarang tersebut dilakukan. Hal yang merusak, hal yang terlarang dalam ibadah. Apa yang terlarang dalam puasa? Makan, minum, dan semua yang membatalkan ibadah puasa. Ini tidak merusak ibadah itu dengan hal tersebut kecuali kalau memang dilakukan. Kecuali kalau memang dilakukan. Wala tufsidu biniyati fi'lihi, dan itu tidak akan merusak ibadahnya kalau hanya sekedar lintasan hati atau niatan begitu saja. Nah, kalau hanya sekedar lintasan hati atau niatan begitu saja, itu tidak akan merusak. Nah, dia niat melakukannya. Nah, terlintas dalam pikirannya, dia hendak melakukannya, hendak makan, hendak minum, dan seterusnya. Maka insyaallah ini tidak membatalkan ibadah puasanya. Nah, dan kaidah ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagaimana dalam Asy-Syahrul Mumti, hendaknya kita perhatikan baik-baik. Sebab jangan sampai kita lancang membatalkan atau menghukumi atau memvonis ibadah puasa seseorang. Nah, dan di dalam hadis yang terkait dengan lintasan batin atau was-was, di dalam hadis yang datang dari Al-Imam Al-Bukhari dan selainnya, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li ummati amma waswasat aw hadathat bihi anfusaha ma lam ta'mal bihi aw takallama." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan was-was batin, lintasan-lintasan batin yang terjadi pada umatku, selama itu dia tidak amalkan. Selama itu tidak diamalkan atau tidak diucapkan. Nah, selama itu tidak diamalkan atau tidak diucapkan. Jadi kalau cuma sekedar lintasan pemikiran atau lintasan batin, was-was seperti itu, maka insyaallah itu tidak membatalkan ibadah puasanya. Demikian pula dengan orang yang mengalami keraguan.
ya, ragu apakah puasa saya ini batal apa tidak, atau gimana, apakah tadi saya melakukan sesuatu yang membatalkan ibadah puasa atau tidak, ya, maka singkirkan was-was seperti ini jemaah sekalian, ya, singkirkan was-was seperti ini. Nah, sebab kenapa? Al-yakin la yazulu bisyak. Ya, keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Apa bentuk keyakinannya? Dia sudah berniat puasa, ya. Bahkan niatnya dikuatkan dengan dia makan sahur, dia tidak makan mulai terbitnya fajar, ya, dan sampai dengan siang harinya. Tiba-tiba dia ragu, ya. Maka al-yakin la yazul bisyak. Adanya keraguan dalam bentuk dan model apapun tidak memberikan mudarat sama sekali dengan keyakinan tersebut. Ya, keyakinan tersebut bisa hilang dengan keyakinan yang memiliki kedudukan yang sama, dan itu bukan, iya, bukan syak atau bukan dugaan atau bukan keraguan. Iya. Misalnya kalau dia betul-betul yakin bahwasanya dia makan dalam keadaan dia ingat dan sengaja, atau dia minum, atau melakukan pembatal puasa yang lainnya, barulah ketika itu, ya, keyakinan yang lama tadi itu hilang dengan keyakinan yang baru. Tapi keyakinan yang lama tadi bahwasanya dia sudah berniat, dia sudah makan sahur, dia sudah menahan, ini tidak bisa hilang dengan keraguan yang ada dalam dirinya. Ya, maka sekali lagi jemaah sekalian, singkirkan perasaan was-was dan keraguan tersebut, sebab itu datangnya daripada asyaitan. Kemudian adapun mereka yang benar-benar bertekad yang kuat untuk membatalkan puasanya, ya, bukan hanya sekedar lintasan hati, tapi lintasan hati atau was-was tersebut telah betul-betul bercokol dalam hatinya, dan dia betul-betul ingin mewujudkannya, ya, ingin mewujudkannya. Maka yang seperti inilah dimaksud dalam pembahasan ini, bahwasanya dia telah batal, ya, dia telah batal puasanya walaupun dia tidak makan, ya, walaupun dia tidak minum. Nah, walaupun dia tidak makan, ya, walaupun dia tidak minum. Dan kemudian ini juga berbeda halnya dengan mereka yang memang sudah punya tekad yang kuat untuk membatalkan puasanya, tapi dia masuk ke dalam golongan orang yang dibolehkan untuk, ya, orang yang dibolehkan untuk berbuka, seperti sakit, musafir dan seterusnya, ya. Nah, maka ini tidak memberikan efek mudarat kepadanya. Nah, kemudian yang ke-7, ya. Alhamdulillah, yang terakhir adalah riddah. Ya, riddah ini adalah murtad. Ya. Nah, murtad artinya dia keluar dari agama Islam. Ya. Dia keluar dari agama Islam. Orang yang keluar dari agama Islam, ya, atau dengan kata lain dia sudah murtad alias telah kafir, ya, maka otomatis dia tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah. Ya, termasuk di antara ibadah tersebut adalah ibadah puasa. Sebab di antara syarat mutlak, ya, diterimanya dan juga sahnya ibadah tersebut, dan syarat mutlak untuk dia mendapatkan pahala dan balasan daripada ibadahnya itu, dia muslim, ya, ya, dia mesti muslim. Dan ini kita akan temukan, ya, disebutkan, ya, oleh para ulama di bidang fikih atau para fuqaha ketika mereka menyebutkan tentang syarat-syarat umum daripada ibadah. Pasti mereka yang sebutkan pertama itu adalah al-Islam, ya, otomatis orangnya mesti berstatus sebagai, ya, seorang muslim. Nah, dan dia beragama Islam, dan itu ditandai dengan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan, ya, tidak nampak bahwasanya dia melakukan pembatal-pembatal, iya, pembatal keislaman. Adapun yang telah melakukan pembatal keislaman, kemudian dia telah dianggap murtad, iya, dengan hujah yang nyata, iya, dan tegakkan hujah kepadanya, maka asalnya walaupun dia sedang berpuasa ketika itu, tidak ada manfaatnya puasanya. Ya, tidak ada gunanya puasa yang dia lakukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Taubah, ya, wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidak ada yang menghalangi diterimanya, ya, nafkah atau infak mereka kecuali karena mereka ini telah, ya, telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maka siapa yang kafir, ya, otomatis dia ini, ya, batal puasanya, bahkan demikian pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka.
ya, seandainya engkau melakukan kesyirikan, ya, maka niscaya akan terhapus semua amalan-amalanmu. Iya. Firman Allah ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khitabnya la in asyrakta anta. Ya, seandainya engkau Muhammad, ya, melakukan kesyirikan, pasti terhapus amalanmu. Iya. Nah, dan dimaklumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan kesyirikan. Beliau jauh daripada kesyirikan. Beliau adalah hamba Allah yang terbaik, dan beliau adalah hamba Allah yang mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, yang merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya. Tetapi kalau beliau saja, ya, terjatuh ke dalam kesyirikan, maka pasti akan terhapus seluruh amalannya. Ya, maka mimbabil laula, maka terlebih lagi kepada orang yang derajatnya di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah sekalian 7 yang disebutkan oleh penulis di sini terkait dengan muftiratus shaim, dan juga ketujuh ini telah kita jelaskan dengan ringkas, ya, hal-hal yang berkaitan dengan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pemahaman yang baik, ya, dan kemudian memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, ilmu yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, dan saya kira ini ya di kesempatan ini, dan insyaallah nanti di pembahasan berikutnya atau sesi yang berikutnya, kalau tidak salah sesi yang ke-9 ini. Ini sesi yang ke-9 di tanggal 17 ya. 17 Sya'ban 1441 Hijriyah. Nah, dan kita berdoa dan mohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat wabah COVID-19 ini dari muka bumi ini, dan secara khusus di Indonesia ini, ya, sehingga kita bisa, ya, seperti dengan Ramadan sebelumnya kita dapat melaksanakan puasa, ya, dan juga syiar Islam sebagaimana Ramadan sebelumnya. Nah, maka masukkanlah hal ini dalam doa-doa kita semua. Kemudian di samping berdoa kepada Allah, jangan lupa untuk melakukan ikhtiar atau usaha. Ya, patuhi apa yang telah menjadi himbauan daripada ulil amr itu pemerintah. Di antaranya adalah physical distance, dan kemudian stay at home dengan menjaga jarak, ya, dan juga tetaplah tinggal di rumah dan tidak keluar, ya, kecuali untuk urusan-urusan yang memang sifatnya mendesak dan tidak bisa dikerjakan di dalam rumah. Nah, saya kira ini jemaah sekalian, ya, yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari sisi kami. Mohon maaf jika ada ungkapan yang tidak berkenan. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.